Serial Media Dakwah nomor 98, edisi Syawal Dzulqa'dah 1402 Hijriah, Agustus 1982 Masehi. Sholat Idul Fitri di ibu kota meluap. Hampir setiap jamaah sholat Idul Fitri 1402 Hijriah di Jakarta saling menceritakan mengenai meluapnya jamaah yang mendatangi tempat-tempat sholat Idul Fitri di berbagai tempat. Umumnya lapangan, jalan raya yang ditutup, juga masjid. Tidak kurang dari 150 tempat tersebar di 5 wilayah Jakarta, bukan 95 tempat seperti diberitakan Kompas dan Sinar Harapan 24 Juli yang mengutip selebaran Dewan Dakwah, di mana memang tidak mencantumkan tempat-tempat di luar koordinasi IKMI dan DDII. Perasaan bangga memang meliputi hati umat Islam di ibu kota melihat membanjirnya jamaah sholat Id tahun ini, meskipun warga ibu kota yang lain tidak kurang dari 2 juta jiwa pulang mudik. Salah seorang jamaah di Senen mengungkapkan, sholat Id di lapangan parkir pusat perbelanjaan Senen tahun ini sampai meledak. Tidak seperti tahun lalu. Tahun ini jamaah sampai meluber ke sebelah selatan Jalan Keramat Bundar, katanya sambil memandang jamaah yang memang terus berdatangan kendati pun waktu sudah menunjukkan hampir pukul 7.00. Pemandangan serupa di Senen ternyata mewarnai tempat sholat Id di berbagai tempat di Jakarta. Di Fakultas Kedokteran UI misalnya, jamaah sampai meluber ke 4 jalur jalan raya Salemba yang sangat lebar. Tahun lalu jalan Salemba ini hanya dipakai 2 jalur di sebelah barat saja, dan sekarang 4 jalur, tidak terduga terpakai seluruhnya, sehingga kita harus menempatkan petugas kepolisian untuk menyetop lalu lintas dari arah Keramat Raya, tutur Toto Iriawan, mahasiswa UI yang bertugas mengatur sop di atas jalan raya yang tidak sempat ditandai. Yang mengherankan sebenarnya tidak jauh dari Salemba dan Senen ini terdapat juga tempat sholat Id, misalnya di Matraman atau di sebelah selatannya di sekitar gedung Departemen Pertanian Salemba. Di belakang agak sebelah utara UI melewati Jalan Raya Raden Saleh terdapat juga tempat sholat Id, yaitu di Jalan Raden Saleh sendiri dan Perguruan Cikini Raya, berganti dengan saf dari deretan jamaah yang rapi. Jadi apa yang diceritakan sesama jamaah sholat Id di Jakarta memang benar. Di mana-mana terdapat meluap dengan jamaah yang terpaksa tidak mendapatkan tempat dengan saf yang sudah ditandai panitia. Menurut keterangan para panitia sholat Id di berbagai tempat ibu kota, mereka terpaksa menunda jadwal dimulainya sholat karena melihat jamaah yang sudah membludak tapi masih terus berdatangan. Kiai Haji Abdullah Salim, pembina Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan, di mana masjid itu menjadi pusat tujuan para jamaah untuk warga Jakarta bagian selatan, mengatakan bahwa jadwal sholat di Al-Azhar yang biasanya dengan disiplin selalu dimulai tepat pada waktunya, terpaksa untuk sholat Id 1402 Hijriah ditunda sampai 10 menit. Kasihan para jamaah yang baru datang dengan lari-lari, tergopoh-gopoh, apalagi ibu dan remaja putrinya. Tambah Kiai Al-Azhar yang sudah berusia 78 tahun itu. Kesemarakan sholat Id di ibu kota Jakarta ini diceritakan dan diterima umat Islam di Jakarta sendiri sebagai kelegaan yang luar biasa dan menjadi bumbu pembicaraan ketika di antara sesama umat Islam saling bersilaturahmi. Kenyataan meningkatnya jamaah ini tentu juga akan diterima dengan hati penuh syukur oleh umat Islam di seluruh Indonesia. Selain sholat Id di daerah sendiri, tahun ini juga ternyata jauh lebih meriah dari tahun-tahun yang sudah. Kita bersyukur keadaan ini dialami oleh umat Islam. Kenyataan ini juga menunjukkan bahwa umat Islam ini mayoritas di negerinya. Umat Islam memiliki potensi, meskipun itu belum bisa termanfaatkan. Di masa datang, mudah-mudahan potensi ini tidak hanya tergambar dalam bentuk kuantitasnya saja, seperti kejadian sholat Idul Fitri tahun ini, tetapi juga dalam bentuk yang lebih fundamental, sehingga umat Islam Indonesia memiliki kualitas yang tangguh dan sanggup mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya.